Halo Sobat Heavy Pack Indonesia, kembali lagi di channel Heavy Pack Indonesia. Bersama saya Dennis, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengunboxing suatu bench sealer dari produk kita, yaitu mesin DBF 1000AN. Nah, untuk kali ini selain unboxing, kita juga ingin mengubah dari DBF 1000AN ini yang mungkin tadinya horizontal menjadi vertikal. Tentu saja ditambahkan dengan kaki-kaki dan beberapa part untuk mensupport agar menjadi vertikal. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung unboxing saya dulu. Oke Sobat Heavy Pack, nah sekarang kita mau unboxing dulu, tapi sebelumnya kita mungkin singkir-singkiran dulu ya beberapa part yang ada di atas petinya. Nah, ini kebetulan part-part tambahan untuk jadi vertikal, cuma nanti kita bedah setelah proses unboxing. Oke. DBF itu biasanya datangnya itu pasti di peti ya. Nah, jadi kita buka peti dulu. Oke. Buka. Oke. Oke, sekarang untuk penutup petinya sudah kita buka yang bagian atas. Nah, sekarang untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti biasa untuk DBF 1000 ini ada manual book, oke, kartu garansi, oke. Nah, ada regulator juga nanti untuk input nitrogen atau angin. Dan juga pasti beberapa part-part tambahan lainnya, seperti ada kabel, obeng. Oke, nah, kita pinggirkan dulu. Sekarang kita buka covernya dulu. Oke, kita buka untuk plastik shape. Oke, sekarang mesin sudah saya taruh di atas petinya. Nah, untuk pembelian DBF 1000AN ini pastinya nanti akan mendapat regulator seperti ini dan dia terpisah. Nah, sekarang kita pasang dulu ke bagian mesinnya. Oke, kita buka ring. Oke, untuk pemasangan regulatornya cukup mudah ya. Jadi nanti ada ringnya untuk pembuka. Kita buka dulu. Untuk nempelnya kita putar ke arah belakang seperti ini. Ini kan depan, arah belakang ya. Seperti ini. Jadi dari nempelnya ini kita sambung langsung ke selang PU-nya yang ada di dalam mesinnya. Nah, seperti ini. Caranya mudah, tinggal dicolok aja seperti biasa. Tekan, sudah. Nanti kalau sudah, coba dicabut. Nah, ini kan sudah keras, dia sudah mengunci. Nah, jika sudah terpasang, langsung si regulatornya masukkan saja ke bracket yang sudah disediakan. Nah, jadi tinggal kita kunci. Oke, nah nanti untuk inputnya kita bisa memakai nitrogen atau emang kembali ke kebutuhannya ya. Jadi tinggal masuk ke sini. Nah, jadi sekarang mesin sudah siap dioperasikan dan sudah siap pakai. Tapi masalahnya karena video ini kita mau mengubah DBF 1000AN ini menjadi yang vertikal. Ini kan masih horizontal. Nah, sekarang gimana caranya? Kita simak di video selanjutnya. Oke, sekarang kita mau rakit DBF 1000AN jadi yang vertikal. Tapi sebelumnya kita rakit dulu base untuk vertikalnya. Oke, bisa dilihat ya, ini ada beberapa kaki-kaki, beberapa part. Nah, ini sudah saya pisahkan. Jadi nanti ketika untuk penambahannya itu nanti akan mendapatkan biasa ya baut-baut lengkap, beberapa knob untuk penunjangnya. Lalu dapat base-nya seperti ini. Lalu untuk yang ini nanti part untuk penggantian ke conveyor atau ke mesinnya. Jadi sekarang kita pakai ke base ini dulu, kita fokus, kita buka dulu. Oke, untuk base-nya seperti ini. Kita pasang dulu kaki-kakinya. Jadi kira-kira seperti nanti. Nah, sebelumnya kita keluarkan dulu baut-bautnya ya. Oke, Sobat Heavy Pack. Nah, alat-alat yang biasa kita siapkan pasti satu obeng ya.
boleh pakai obeng ini atau mau pakai obeng bawaan dari mesin. Cuman saya sarankan pakai obeng mungkin yang lebih besar, yang lebih bagus, karena butuh tenaga ekstra untuk memasangnya. Nah, untuk baut-bautnya nanti ada dua macam ya, ada dua jenis. Ada yang berkepala rata, juga mungkin ada yang nggak besar. Nah, untuk base-nya sendiri kita pakai full untuk yang kepala rata semua. Gitu. Jadi nanti jangan salah ya, nanti ini akan terpakai juga, tapi untuk mesinnya. Tapi sekarang kalau base kita fokus pakai yang kepala rata. Oke, gimana caranya? Caranya sebenarnya sama seperti yang merakit yang vertikal ya, untuk yang FZ, untuk yang FR ya, yang sebelumnya. Jadi seperti biasa, kita ambil sisi kanan dulu atau kiri boleh. Kita pasang seperti ini. Ada dua. Kita pasang dulu. Oke. Ini biasa ya, bautnya kita kencangkan dulu seperti ini. Kita kencangkan bagian samping. Sekarang kita tinggal bagian pasang sisi satunya lagi. Nah, untuk tampilannya nanti seperti ini. Nah, tinggal terakhir untuk base-nya itu kita pasang kaki karetnya dulu, masing-masing satu. Ada 4 sisi. Sama memakai baut yang kepalanya datar. Nah, caranya karena knopnya ini belum ada lubangnya, ya belum ada hole-nya, jadi kita paksa dulu masukin. Oke. Kita paksa, tembusin, nah, sudah tembus, kita pasang. Nah, untuk pemasang karet ini saya sarankan jangan kencang-kencang. Jadi ketika sudah rapat, kira-kira dikencang sedikit aja, set, dah. Agar kalau misalnya kalau kalian kencang benar-benar sampai kencang, takutnya si hole-nya itu malah tambah besar dan akhirnya si karet ini nggak bisa dipakai lagi. Nah, proses ini diulang 4 kali sampai semua sudah terpasang. Nah, sekarang untuk base-nya sudah jadi. Oke, kita taruh di depan dulu ya. Di sini. Sekarang kita masuk ke pemasangan extension untuk ke mesinnya. Oke, sekarang ini mesinnya, kita copot dulu bagian conveyornya. Nah, cara pencopotan bagian conveyor ada bagian sini ya, knop ini kita lepas, jadi seperti ini. Kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini kita simpan, nanti akan terpakai. Jika kedua knopnya ini sudah lepas, conveyor sudah bisa ditarik ke belakang atau ditarik ke luar ya, ke depan. Nah, kita copot dulu bagian conveyornya. Oke. Tuh, tinggal tarik aja ya. Jadi ini sudah mudah. Nah, seperti itu. Nah, untuk conveyor ini sekarang kita sisihkan dulu. Nah, kita fokus ke pergantian kaki. Nah, kaki base pada mesin DBF-nya. Kenapa? Karena nanti kaki ini akan diganti dengan yang ini. Jadi ini nanti akan seperti ini. Nah, kita copot dulu ya. Hanya 2 sisinya. Oke, untuk base dari penampang conveyor yang dari mesin bawaan sudah kita copot. Sekarang kita mau ganti ke base yang barunya. Nah, seperti ini. Nah, jangan dikencangkan dulu, usahakan yang sisi satunya masuk juga, gitu. Jadi ketika yang sisi sebelahnya sudah masuk, baru boleh dikencangkan dua-duanya, agar memudahkan kita pada saat memasukkan yang keduanya, gitu. Jadi ini salah satu trik aja. Oke, sekarang sudah kita pasang ya. Memang mungkin posisinya lumayan sulit, tapi mesti dipastikan ya, untuk setiap bautnya harus kencang. Nah, jadi agar dia nggak goyang-goyang. Nah, kan ini udah kencang karena ini nanti penumpang utamanya, seperti itu. Nah, untuk bagian ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian pengubahan pada bagian conveyornya. Nah, ini mesin kita pindahkan dulu. Oke. Nah, kita sekarang kembali ke conveyor. Nah, untuk conveyor sendiri, karena dia mau mengubah menjadi yang vertikal, kita akan mengubah pada bagian asnya.
Nah, nanti akan kita pasangkan as khusus untuk vertikal. Nah, caranya sama seperti yang di FR. Nah, untuk bagian yang asnya ini kita lepas bagian dalam. Nah, kita kendorkan. Oke, cabut. Selesai. Ini bisa kita simpan. Oke, sekarang bisa diperhatiin dalamnya ya. Untuk bagian dalam asnya ini dia ada spinya. Nanti kita akan ngepaskan dengan slot yang ada di dalam as ini. Nah, sebelumnya ini kita buka dulu covernya, tarik aja. Nanti ada 3 lubang ya, seperti biasa. Nanti baut-baut itu yang dipakai baut yang tadi, yang kepalanya bundar. Nah, kita siapkan 3 saja. 3. Oke. Kita pasang seperti ini. Nah, paskan dulu ke asnya. Nah, ini ada space-nya ya. Nah, jadi ini kita putar-putar sambil kita tekan. Nah, kita cari bagian mana yang pas. Nah, kalau udah pas nanti dia akan masuk sendiri. Berarti spinnya sudah pas dengan posisinya. Tinggal PR kita kencangkan. Oke. Kita masukkan. Nah. Oke. Kalau sudah kencang, seperti biasa kita tutup. Kalau sudah seperti ini, sekarang proses kita penggabungan. Nah, jadi ada base yang tadi sudah kita buat, ini. Nah, kita pasangkan ke konveyor. Nah, caranya seperti apa? Jadi untuk posisinya sendiri, di base arahnya ke depan, seperti ini. Nah, untuk arahnya seperti ini. Nah, nanti seperti ini kita masukkannya ya. Nah, nanti kita cari knopnya, bukan yang seperti ini, bukan yang ada inputnya, tapi langsung yang ada dratnya. Kita pakai drat yang ada, knop yang ada dratnya ya. Nah, kita siapkan 2, nanti akan dipasang di bagian bawah. Nah, masukkan. Nanti dratnya ini kita masuk ke di sini ya. Nanti ada lubang dratnya, hanya 1. Kita masukkan dulu yang penting. Sebelah sudah masuk, sebelahnya menyusul. Taruh bawah dulu, kita angkat mesinnya seperti ini. Kan di luar deh, seperti ini ya. Kita bebaskan agar mudah untuk dilihat. Nah, jadi kunci khusus ini dilakukan untuk penyetelan ini. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Nah, karena nanti ini akan dimasukkan untuk ke asnya. Jadi kita kendorkan dulu. Oke. Kalau sudah kendor, nanti mesin akan gampang dinaikkan turunan. Nah, sekarang caranya kita masukkan konveyornya ke bagian 3 titik ya. Nah, caranya sama seperti yang di FR lainnya, tapi ini DBF, hanya dia lebih besar. Nah, kita angkat seperti ini kira-kira. Nah, jadi yang kita fokuskan itu ke as dalamnya dulu. Nah, baru ke kakinya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah masuk, biasanya si as ini akan stuck. Nah, kenapa dia stuck? Karena as ini kan berbentuknya persegi ya. Jadi kita butuh cari dulu nah, sampai dia bisa masuk. Tuh, kita putar-putar saja asnya, nanti kita dorong. Nah, kalau sudah masuk, nah, nanti dia akan mudah untuk masuknya. Nah, tinggal kita posisikan, kita kencangkan. Jadi kita siap sediakan knop yang ada mulut terpisahnya. Kita masukkan ke samping, seperti ini. Kita kencangkan. Nah, begitu juga yang sebagian sebelah. Oke, sekarang mesin sudah vertikal, sudah siap dipakai. Coba kita angkat. Oke. Nah, kira-kira seperti ini untuk tampilan yang vertikalnya nih.
Oke Sobat VPEC, nah kira-kira seperti ini untuk cara perakitan dari yang horizontal ke vertikal untuk DBF 1000. Nah untuk bagian yang ini nanti yang sudah terlepas, nggak apa-apa, ini bisa disimpan. Sewaktu-waktu mungkin kalian ingin menggantinya lagi kembali ke bentuk yang horizontal, jadi kalian butuh nanti part yang ini. Nah kira-kira begitu untuk tata cara nih tutorial pergantian dari yang horizontal ke vertikal khusus untuk DBF 1000 AN ini. Nah, kira-kira apakah bisa dikerjakan sendiri? Tadi saya mengerjakannya sendiri dan lumayan cukup berat ya, tapi kira-kira bisa. Nah, mungkin akan lebih mudah kalau misalnya kalian berdua, jadi bisa saling membantu dalam pemasangannya. Oke, sekian untuk video kali ini. Salam VPEC Indonesia.